Lebih dari 3 dasawarsa ia mengabdikan diri kepada negara. Hal ini tentu bukanlah waktu yang sebentar bagi seorang birokrat. Ia pun tak ingin menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Dengan berpegang pada prinsip melayani dengan sepenuh hati, ia banyak melakukan inovasi. Tak ayal, beragam penghargaan pun disematkan kepada pria yang pernah menjadi ajudan menteri di tahun 1998 ini. Berikut wawancara Men's Talk kali ini dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono. Today is a good day karena hari ini TVMG akan mewawancarai seorang birokrat yang memiliki kemampuan leadership yang mumpuni. Dialah Pak Bambang Hendroyono. Beliau adalah Sekjen dari KLHK. Tentunya banyak hal menarik yang akan beliau bagikan kepada kita. Ya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya di hari Minggu ini yang di waktu Bapak harusnya istirahat kita mengganggu ya Pak. Untuk kita di sini akan sharing tentang apa saja yang telah Bapak lakukan dan juga tentang personal Bapak. Siap, baik ya. Nah, pertanyaan pertama gini Pak. Tentu dalam membangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini kan harus kita kan ruang lingkupnya tuh banyak ya Pak, apalagi menyasar masyarakat-masyarakat yang ditapak gitu kan. Mungkin ada inovasi dalam bidang teknologi agar kinerja dari kementerian ini bagus dan terukur gitu Pak dari Bapak. Iya, tentunya diawali dengan kabinet kerjanya Bapak Presiden kita kan menggabungkan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ini kementerian yang lumayan besar, sehingga pada waktu di tahun 2015 ketika penggabungan itu dan kita dipimpin oleh Ibu Dr. Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang punya pengalaman juga sebelumnya menjadi seorang birokrat ya. Sebagai Sekjen Depdagri dan juga Sekjen DPD dan juga aktivitasnya juga aktif di politik, sehingga pada waktu memulai untuk bekerja menjadi satu kementerian LHK itu betul-betul Ibu Menteri kita yang memberikan mindset kepada kita semua jajaran birokrat bahwa dengan besarnya kementerian ini kita berarti mempunyai stakeholder yang banyak sekali. Dan pekerjaan kita itu dari kewenangan untuk lingkungan hidupnya itu sesuai Undang-Undang 32 nyatu sampai kabupaten kota, dan untuk kehutanannya sampai provinsi. Jadi dari sinilah tentunya organisasi yang dibangun harus bisa mengakomodir seluruh wilayah kerja ini dan juga memenuhi tuntutan pelayanan kita di seluruh Indonesia ini di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Berarti kita harus memformulasikan kebijakannya, terus implementasi kebijakan dan operasi kebijakan itu. Nah, untuk itu dari awal itulah kita sudah sadari bahwa untuk bisa menjangkau tapak, untuk bisa menjangkau semua yang terlibat di tapak, kita harus membangun sebuah sistem. Nah, ini tadi ya kata sistem yang pada akhirnya di dalamnya itu berbicara sumber daya alam, lingkungan, ya, dan kehutanan, sumber daya manusia, kemudian informasi dan teknologi. Nah, disinilah yang harus dikemas agar kelola atau tata kelola atau manajemen dari hutan dan lingkungan hidup ini menjadi satu kesatuan ekosistem melihatnya. Jadi bicara sistem, kita kembali ke belajar ke alam bahwa semuanya itu dari awal itu adalah sebuah ekosistem. Dan manusia, sumber daya manusia harus mengelola ekosistem itu. Baik
buruknya lingkungan atau ekosistem tergantung pada manusianya. Nah, manusianya itulah di dalam tubuh Kementerian LHK ini kita bangun dari awal harus memiliki prinsip-prinsip birokrat. Gitu. Prinsip-prinsip birokrat. Yes. Yang ideal itu menurut Bapak gimana, Pak? Yang ideal yang sederhana aja ya, ketika kita itu bekerja di kementerian atau pemerintah. Kan semuanya tahu bahwa birokrat itu satu kata pelayanan. Betul. Berarti seorang birokrat atau sekarang kita katakan PNS, bagian dari aparatur sipil negara, harus mempunyai jiwa pelayanan kepada masyarakat. Karena pada akhirnya yang saya sampaikan tadi di awal, kalau jiwa kita ini menjadi seorang birokrat tidak memiliki nilai norma dalam kaitan dengan memberikan pelayanan publik dengan sebuah komitmen, integritas dan tanggung jawab, itu akan mempengaruhi kinerja pemerintah tadi. Berarti sederhananya, kalau boleh saya sampaikan, birokrat itu harus mempunyai jiwa pelayanan. Melayani. Melayani dengan hati yang ya, disebutkan ya Pak. Melayani dengan sepenuh hati. Ya. Itu sebenarnya sosialisasinya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh ASN. Baik Pak. Gitu. Pak, tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kan mendapat banyak penghargaan. Salah satunya itu adalah top 10 dalam bidang inovasi pelayanan. Nah, inovasinya itu apa saja, Pak? Ya, jadi setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2017 dikeluarkan, dengan manajemen ASN-nya PP 11 juga 2017, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu mengadakan sebuah perlombaan inovasi pelayanan publik. Ketika tadi di awal saya katakan bahwa Kementerian LHK termasuk kementerian yang sangat concern dipimpin Ibu Menteri itu untuk membangun sebuah sistem. Dan ketika informasi pelayanan publik itu digelar, yaitu inovasi, kita bicara sistem itu jadinya begini. Ada corrective action yang sering dibilang oleh Bapak Presiden kita, Bu Menteri juga menyampaikan kepada eselon 1 semua, kita harus tanggap terhadap kondisi di lapangan. Terhadap regulasi kebijakan yang sudah dikeluarkan dan ternyata belum mampu menjawab persoalan di lapangan, itu harus diformulasikan ulang. Jadi dalam ilmu kebijakan publik itu ada 3 ya, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jadi tarafnya untuk corrective action itu kewajiban pemerintah memang melakukan evaluasi kebijakan publik ketika melihat existing di lapangan, misalnya persoalan keadilan masyarakat, kesetaraan, kesejahteraan itu kita lihat belum berhasil, belum bisa mencapai yang diharapkan, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, disinilah kita dituntut untuk adanya sebuah inovasi. Nah, inovasi yang berbasis tapak di lapangan tadi, yang pada akhirnya juga kita kemas dalam sebuah sistem, sebuah tata urutan, tata kelola yang kita sering dengar menjadi sebuah prosedur kerja. Habis ini begini loh, habis ini begini, habis ini begini. Nah, itu yang mau kita dekatkan dengan sebuah sistem dan kita masukkan dengan sebuah inovasi, dan inovasi itu harus berbasis teknologi, yaitu teknologi informasi, sehingga di KLHK itu selalu melihat dari jauh saja pekerjaan itu bisa terselesaikan melalui proses manual yang dibangun dengan sebuah sistem informasi, pada akhirnya bisa berjalan tanpa lagi ada campur tangan SDM kita. Jadi sebagai contoh inovasi yang kemarin kita mendapat penghargaan dari Kementerian PAN RB, dan kebetulan saya di dalamnya sebagai inovatornya, itu boleh dicatat ketika ASN 2017 undang-undangnya seperti itu, dan pendekatannya kita diminta untuk membuat sebuah inovasi yang kita dorong, sebuah inovasi berbasis teknologi informasi, itu ternyata kita
mendapatkan top 99 istilahnya. Top 99 itu inovasi seluruh Indonesia yang dinilai oleh tim seleksinya Menpan, itu jumlahnya di 2017 kami juga dapat waktu itu. Kita dapatnya itu memang mulai 2017. Ya, 2017 kita dapat sistem informasi penatausahaan hasil hutan itu. Itu dulunya saya memang sebagai inovatornya, sebagai dirjen waktu itu. Pada saat itu. Karena yang dinilai inovasi yang dibangun di tahun 2015. Zaman sudah kabinet ini ya, kabinet ini. Dan saya waktu itu masukkan dalam salah satu inovasi untuk menyelesaikan di diklat kepemimpinan tingkat 1 saya yang Dilan. Dan dari inovasi itu saya mendapatkan predikat kelulusan terbaik 1. Nah, itu yang didorong dengan teman-teman kami masuk lomba inovasi di tahun 2017. Untuk pertama kalinya Kementerian LHK-nya ikut, itu bisa masuk top 99. Untuk pertama kalinya saat itu. Kemudian kami diuji lagi, saya kebetulan sebagai ketua tim inovasinya, untuk masuk kategori top 40 di tahun 2017. Nah, alhamdulillah kami masuk. Jadi di 2017 kami masuk top 40 dalam sistem informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Itulah yang saya katakan tadi, kita memangkas birokrat atau memangkas prosedur birokrasi di lapangan. Tidak lagi kita pakai dokumen, tapi menggunakan aplikasi dan dokumennya di print dari sistem yang dibangun itu. Dan inilah yang membuat penerimaan negara bukan pajak kita itu meningkat. Makanya waktu itu selain inovasi kami juga mendapat predikat penerimaan negara bukan pajak di tahun 2018 kemarin. Jadi top 99, top 40 itu membangun sistem informasi tapi berbasis PNBP, tata kelola. Nah, di 2018-nya kami ajukan lagi ke LHK. Nah, yang masuk kebetulan ya, dari yang kita kirim di KLHK ini masuk juga sistem informasi legalitas kayu yang saat itu juga waktu saya menjadi dirjen gitu ya. Tapi terus dikembangkan lagi. Jadi gini, inovasi yang dinilai itu begini. Ketika kita memulai itu memang harus bisa mengantarkan inovasi ini berkelanjutan. Betul. Karena yang dinilai itu adalah hasilnya nyata enggak. Jadi input, proses, output, outcome, benefit, impact. Ketika 2017 dilihat dan berdampak atau ada impact dengan tata kelola baru yang saya katakan tadi di awal di KLHK ini memang pendekatannya sistem yang kita fokus, itu jadi pembaruannya muncul. Dan yang paling penting sistem ini, inovasi ini, itu jadi sebuah kebijakan. Kalau sudah jadi kebijakan berarti kan Ibu Menteri kita sangat concern sekali soal ini. Nah, kita pada akhirnya semangat untuk membentuk sebuah tata kelola akhirnya. Nah, makanya di 2018 kita usulkan lagi tuh yang namanya sistem informasi legalitas kayu. Itu dokumen. Jadi bicaranya sudah keluar negeri. Kalau yang awal tadi 2017 masih di dalam negeri, bagaimana pemerintah menjamin keberlangsungan usaha dengan memangkas birokrasi kita, tidak lagi teman-teman di daerah harus sedikit-sedikit tanda tangan, sedikit-sedikit tanda tangan, dokumen ini harus diangkut segala macam. Itu semua sistem bisa kita pantau dari swasta itu. Dan kalau dia melanggar dari sistem itu, dia kena sanksi. Itulah yang pentingnya tetap manajerial kita pengawasan. Di sistem informasi legalitas kayu lebih terlihat lagi impact-nya. Karena sejak dibangun, itu dipotret di 2017, 2018, ekspor devisa, ekspor kayu olahan kita itu meningkat nilainya. Bisa dua kali lipat dari awal dibangun. Nah, inilah yang menjadi poin ketika kita dilombakan lagi. Dapatlah kami top 99 inovasi pelayanan publik. Terus saya karena ikut terlibat, saya ikut di tes lagi di Kemenpan. Ada ketua timnya juga ada. Terus kita presentasi, kita bisa jelaskan impact segala macam dan berdampak bernilai untuk Indonesia. Dan
untuk ASN. Nah itulah kita akhirnya masuk lagi jadi top 40. Jadi 2 tahun berturut-turut nih. Nah, kami lagi berpikir tahun ini apa lagi yang mau kita kirim gitu loh. Inovasi apa nih yang bisa kita siapkan. Tapi kita juga nanti akan evaluasi sistem informasi atau mungkin inovasi lain yang bisa kita tunjukkan di Kemenpan RB supaya masih mempertahankan ini. Gitu. Nah Pak, ini berbicara mengenai obsesi ya Pak sekarang. Obsesi ya, Pak. ya. Tentunya Bapak sebagai birokrat, sebagai ASN memiliki obsesi, khususnya untuk lembaga kementerian ini Pak. Apakah obsesi Bapak ke depan Pak? Adakah goals yang akan Bapak capai? Iya, sebagai seorang ASN yang sudah meniatkan diri dari awal menjadi pegawai negeri sipil di tahun 1987 dan sekarang sudah masuk 32 tahun ya. Itu tentunya obsesinya jelas obsesi yang harus lebih baik dari yang sebelumnya. Saya berharap yang meneruskan kita-kita ini harus ASN yang lebih unggul, lebih profesional. Nah, dalam masa pembinaan pengelolaan ASN ini, obsesi saya tentunya setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sudah dikeluarkan pemerintah di tahun 2017 dengan PP 11 2017, dan kita sekarang lagi berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Itu obsesi saya tentunya yang sekarang masih aktif ya bersama-sama kami semua ini harus menjadi teladan untuk generasi-generasi kita di bawahnya. Kita selalu berpikir bagaimana keberlanjutan, estafet kepemimpinan, estafet pelaksanaan kerja, estafet sistem kerja. Itu obsesi saya. Sehingga berarti kami harus terus-menerus melakukan sebuah corrective action untuk memenuhi sistem ASN yang sudah ada aturan yang sangat berharap menjadi ASN tingkat dunia, tidak akan lepas dari para ASN yang sekarang masih aktif nih, termasuk saya, harus menggelorakan semangat pelayanan publik tadi, ya. Tapi sebelum siap melayani publik, kita di KLHK kan mengenal adanya revolusi mental ya. Betul. Dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Itu kan ternyata revolusi mental kita itu sampai hari ini masih kita terus kembangkan. Yang saya sering katakan ada 3 hal besar ya, yang itu integritas moral, etos kerja, sama gotong royong. Itu kan secara nasional menjadi sebuah tuntutan reformasi birokrasi. Di kita dalam menyikapi tadi, ketika pelayanan publik itu harus ditingkatkan dengan semangat ASN, berarti obsesi saya nggak bisa lagi ASN melupakan, meninggalkan yang namanya nilai-nilai integritas moral. Di situ ada nilai keikhlasan kita dalam bekerja. Setelah memilih menjadi ASN, jiwa raga kita ya ada di pemerintah. Unsur membela diri, membangun nilai-nilai berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dan juga kita harus melaksanakan tujuan pembangunan nasional sebagai mana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tetap harus menjaga istilahnya keutuhan. Jadi obsesinya itu sebenarnya kalau di Undang-Undang ASN, kalau saya kaitkan begini, kita sebagai ASN punya fungsi itu 3, melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundangan. Yang kedua, melaksanakan pelayanan publik ya kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga yang penting nih kalau di ASN untuk ke depan dan selamanya
perekat dan pemersatu bangsa. Jadi di situ dibutuhkan ASN ke depan untuk menuju kelas dunia tadi, tidak boleh melupakan yang namanya nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Kalau nilai dasar tadi kaitan dengan revolusi mental, itu ada di integritas moral sama etos kerja. Tapi lebih banyak di integritas moral, yaitu keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Itu nggak boleh ditawar. Praktek sehari-harinya ya nggak ada yang namanya menolak untuk melakukan sesuatu pekerjaan, apalagi itu tugas kita, apalagi tugas atasan kita, apalagi tugas negara, apalagi adanya pengaduan. Itulah yang harus keikhlasan dalam segala hal. Baik itu waktu, tenaga, pikiran. Nah, terus kejujuran kita juga nggak boleh berkata bohong, menganalisis ada kepentingan dan sebagainya dan lain-lainnya. Terus tanggung jawab apa yang kita kerjakan, kita harus ada akuntabilitasnya. Nah, media etos kerja, ya harapan saya ke depan itu disiplin sama profesionalisme. Itu yang harus melengkapi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Ya, di situ terakhir adalah gotong royong, satu nilai kerjasama. Jadi di KLHK ini ada nilai keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab, etos kerja, profesionalisme, tadi kualifikasi kompetensi, dan kerjasama. Nah, inilah yang mau kita dorong di ASN ke depan. Obsesi saya, mulai kapan tuh? Nah, di sini di KLHK kembali ke awal lagi. Mulai dari penerimaan pegawai dengan manajemen ASN itu, karena sekarang generasi milenial ini generasi kita semua, dan dia siap juga ada yang memilih menjadi birokrat, dari situlah mulai kita bangun penerimaan birokrat yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenpan BRB, sudah bagus sekali. Tidak ada yang namanya isu-isu yang selama ini terjadi. Dan di situ betul-betul dilakukan secara transparan, akuntabilitasnya tinggi, sistem itu juga dibangun, dan yang paling pokok juga tadi, mereka ketika memulai menyatakan bahwa saya jadi ASN, nilai dasar, kode etik, kode perilaku harus melekat padanya. Dan fungsi melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, melayani publik sesuai dengan ketentuan yang ada, dan menjadi pemersatu perekat bangsa harus mulai ditanamkan. Jadi dia nggak boleh membuat situasi makin tidak kondusif segala macam. Itu yang sering Ibu Menteri katakan kepada kita semua, jaga artikulasi kepentingan publik. Gimana cara bicara kita yang pas, yang ada solusi, dan kita siap mendengar apa yang jadi keluhan masyarakat. Itu obsesi saya. Ke depan kita harus menjadi teladan untuk para milenial tadi yang jadi birokrat, dan yang nggak kalah pentingnya membangun sistem, selalu berinovasi, dan selalu memanfaatkan teknologi informasi dengan kreativitas yang ada. Benar. Dan bertanggung jawab. Nah, itu otomatis. Jadi kalau bicara ASN, saya kalau ada staf yang belum paham soal nilai-nilai tadi, ya harus mulai dulu ke situ. Sudah paham betul, sudah yakin, nggak salah dalam mengusulkan. Karena gini ya, kita kan dalam hal tadi melaksanakan kebijakan, kita juga terlibat di kebijakan itu soalnya. Karena birokrat itu harus selalu memberikan masukan, saran kepada pimpinan berupa usulan kebijakan yang jadinya akan jadi kebijakan. Nah, sesuai tingkatannya. Jadi ketika dia bilang dia nggak ikut-ikutan itu salah, karena dia berarti tidak kerja. Dia harus menggunakan yang namanya policy brief ya. Itu dituntut kita untuk membuat sebuah rekomendasi kebijakan pada pimpinan dengan mengusulkan sesuatu keputusan, usulan kebijakan yang menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Karena yang namanya tantangan itu setiap saat terus berpacu kepada kita semua di dalam melayani publik tadi. Ya. Pak, sama ini Pak,
Nah, kalau misalnya Bapak punya hobi nggak Pak yang Bapak tekuni untuk sarana melepas penat? Oh iya, kalau hobi sih memang yang pasti silaturahim itu hobi saya. Ya, sesuai dengan makna saya bekerja, belajar dulu. Saya kan belajar itu kan sudah suka bersilaturahim dengan memasukkan diri ini ke organisasi, kemahasiswaan. Jadi hobi saya silaturahim, karena disitulah ajang untuk tidak terjadi fitnah, tidak terjadi salah duga, tidak terjadi salah nilai, bisa berhadapan langsung. Itu saya senang. Dan disitulah silaturahim hobi saya utama, bisa saling mengkoreksi, saling nasihat menasihati. Dan pada akhirnya silaturahim itu sampai hari ini menjadi hobi saya, karena semua organisasi saya sekolah yang saya jadi alumni, saya rata-rata dapat kepercayaan jadi ketua alumninya, gitu ya. Itu menjadi hobi saya. Pada akhirnya yang paling nggak ada penat sih buat saya ya. Enggak, enjoy tadi. Kepenatan itu menurut saya ketika kita tidak mau untuk memulai berkomunikasi, tidak mau melakukan diskusi, tidak mau mengklarifikasi, tidak mau menyampaikan sesuatu. Kepenatan itu memang datang, ya mungkin pada saat itu harus selesai sekaligus. Yang Ibu Menteri sering katakan kepada saya, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, otak kanan kita, hati kita semua harus bisa bekerja secara bersama-sama. Sekarang pegang ini dan ini, yang satu dipegang juga, ini satu. Itulah harapan aparatur pemerintah ke depan. Jangan hanya megang ini satu selesai baru kerjakan ini, enggak. Karena kan kita punya multitasking. Karena kan kita harus punya kemampuan untuk mendelegasikan, untuk percaya kepada siapa. Jadi kembali ke kepenatan tadi, hobi saya sih olahraganya permainan ya dulu ya. Dari mulai olahraga apapun, dan yang paling sampai akhir kemarin tuh hobi saya olahraga tuh tenis meja. Oh, tenis meja. Tapi saya tuh memilih olahraga tenis meja itu ada ceritanya. Kenapa tuh Pak? Saya suka adanya tantangannya yang cepat datang. Kalau volley kan masih bagi-bagi. Tapi kalau pingpong itu kan langsung datang ke kita balikin lagi. Bahkan kita harus bagaimana membuat lawan itu bisa susah menerima bola kita. Jadi itu bola kecil. Nah, dan cepat datangnya. Jadi strategi kita harus lebih cepat lagi. Memposisikan diri, kiri kanan kan itu kan ladang kita. Mirip dengan tenis lapangan, tapi kan lebih jauh dia. Masih jauh ke kita masih bisa. Tapi kalau yang namanya tenis meja kan serangannya kan kencang sekali dan langsung berhadapan. Dan marah dia kita bisa lihat. Jadi melatih emosi, melatih ketelitian, melatih ketekunan, melatih semuanya. Nah, satu lagi kepenatan, walaupun bagi saya tidak akan ada yang mau saya kepenatan itu karena hati itu yang menentukan. Saya suka jalan kaki. Oh, jalan kaki. Yes. Rutin tuh Pak? Rutin, Sampai sampai sekarang. Jadi jalan kaki memang bagus pagi hari. Paling bagus pagi hari. Kalau ada waktu libur. Kalau sekarang jalan kaki, kalau bapak-bapak ini kan harus ke masjid, jadi jalan kaki gitu. Saya budayakan kalau pagi ya, walaupun lagi tugas, setelah haji kemarin, hobinya sekarang dari hotel pagi-pagi subuh ya di masjid besar gitu lah kira-kira. Pengen melihat situasi situasi dimanapun kita tetap ingat yang Maha Kuasa. Benar, itu paling penting sih. Ya, di samping diusahakan dari rumah kita subuh di masjid gitu ya. Itu silaturahmi juga. Benar. Jadi silaturahim tidak mengenal dengan siapapun. Biar memperpanjang umur gitu. Alhamdulillah binanas. Karena antara hablum minallah dan hablum minanas ya. Minanas dengan hablum minallah, kuncinya itu pada akhirnya adalah amal soleh. Yang akan kita bawa sampai kembali ke pangkuannya. Gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. 3 kata yang menggambarkan tentang Pak Bambang Hendroyono itu apa? Yang pertama kata teman-teman, saya selalu senyum. Senyum. Dan
jadinya nggak ketahuan marah atau enggak gitu lah. Tapi pada akhirnya itu kan memang tuntutan dari kita. Hidup Abluminanas tadi, senyum ya. Senyum. Yang kedua, saya berjuang untuk selalu beramal soleh. Amal soleh. Ya itu tidak berbuat baik dan beramal soleh ya. Kata kunci dua ini buat saya udah menenangkan hati tadi, tidak jadi penat ya. Yang ketiga buat saya bahwa hidup ini hanya untuk jembatan menuju hidup yang akhir. Ada kehidupan lagi nanti di akhirat nanti. Jadi harus mempersiapkan bekal. Ya ketiga kalau bahasanya itu husnul khotimah lah. Husnul khotimah itu doanya bagi orang yang meninggal, kok husnul khotimah itu udah terlambat. Yang benar kan agar kita husnul khotimah ketika dipanggil nanti kita dalam keadaan yang baik dan sedang betul-betul ada dalam lindungan dan bimbingannya. Baik, Pak. Gitu Terima ya. kasih, sangat menginspirasi. Inspirasi. Ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan 32 tahun mengabdi ya. Mengabdi di sini. Benar. Sekian wawancara TV OMG bersama dengan Pak Bambang Hendroyono, sangat menginspirasi ya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari beliau. TV OMG, airing for inspiring.